Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seseorang yang berhasil dan beruntung itu tidak mudah, tetapi memerlukan yang namanya perjuangan yang berat. Artinya untuk sampai pada tahap kita berhasil dan kita beruntung dalam kacamatanya Tuhan, itu memerlukan suatu pengorbanan yang luar biasa. Nah, di dalam Alkitab ada satu pribadi yang menurut saya ini adalah orang yang berhasil dan juga beruntung. Siapakah dia? Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat di mana Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua ini mengalami yang namanya kesuksesan, mengalami apa yang namanya keberhasilan, mengalami apa yang namanya keberuntungan. Dan kita tahu sendiri pada akhirnya Yosua memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, bersama dengan bangsa Israel. Tetapi untuk mencapai keberhasilan itu atau keberuntungan itu memerlukan yang namanya perjuangan yang berat. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi saya menemukan ada 3 hal yang membuat Yosua ini beruntung atau berhasil, ya. Yang pertama dikatakan di sana ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah pertama untuk kita berhasil atau kita beruntung di dalam Tuhan adalah kita menguatkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, jelas-jelas ayat ini mengatakan kuat dan teguhkanlah hatimu. Ya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini menunjukkan bahwa hati memiliki peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Dan ekspresi dari hati adalah bagaimana seseorang beriman dan percaya kepada Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu ketika Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan sedang berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah imanmu kepadaku. Ya, kamu jangan takut, kamu jangan gentar, ya. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam hidup Yosua. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita juga mau meneladani apa yang Yosua lakukan. Ya, kita dalam keadaan seperti sekarang ini tidak ada cara lain. Kita mau menguatkan hati kita mau menguatkan iman kita untuk tetap percaya penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hal kedua yang Tuhan sampaikan kepada Yosua dan ini merupakan kunci keberhasilan Yosua adalah ayat 7b. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Hal yang kedua adalah Yosua bertindak hati-hati. Nah, ketika seseorang ada dalam lingkungan atau komunitas atau dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin, ya, maka salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketika seseorang mengambil keputusan atau ketika seseorang melangkah, maka dia harus memikirkan secara hati-hati, ya, penuh pertimbangan, ya, meminta petunjuk Tuhan agar tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat 8 mengatakan di sana, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kunci untuk seseorang dapat bertindak berhati-hati adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, kita tidak mungkin bertindak hati-hati tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kunci atau satu-satunya kunci untuk bertindak hati-hati adalah merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya.
Ada lagu anak sekolah minggu yang begitu terkenal ya, yang sejak dulu orang tua saya sudah mengajarkan kepada saya ya, adalah baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi pujian ini mengingatkan kepada kita supaya membaca dan berdoa setiap hari. Ya, tidak salah memang, karena tugas utama orang percaya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Ketika kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita dapat bertindak hati-hati. Hal yang ketiga, apa yang Alkitab katakan? Hal yang ketiga yang menjadi kunci sukses Yosua adalah ayat yang ke-7 bagian C. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yosua sehingga dia bisa berhasil adalah hidup lurus di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa hidup Yosua di hadapan Tuhan selalu taat akan perintah Tuhan. Ya. Kalau bahasa gaulnya mungkin nggak neko-neko. Gitu ya. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Apa yang Tuhan tidak perintahkan, dia tidak lakukan. Ya. Jadi benar-benar apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua lah yang Yosua dapat lakukan. Ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi kunci keberhasilan Yosua memasuki tanah Kanaan. Dan saya percaya 3 hal ini juga jika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.